Budaya konsumerisme pada masyarakat mengalami peningkatan secara signifikan, khususnya pada era yang modern ini. Adanya kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang paling mendukung pemahaman akan budaya konsumerisme ini. Budaya konsumerisme yang secara konstan kita terima, lambat laun juga akan bertumbuh dan menjadi budaya yang dimiliki oleh masyarakat milenial. Generasi milenial yaitu mereka yang lahir dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Di dalam era teknologi yang sangat modern ini, mayoritas masyarakat menggunakan sosial media untuk menghubungkan komunikasi satu sama lain dengan cara yang lebih mudah. Namun tidak hanya itu, sosial media juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat membeli kebutuhan mereka dari mulai kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Maka dari itu, sosial media menjadi salah satu alasan mengapa budaya konsumerisme menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Pengaruh sosial media jika dihubungkan dengan budaya konsumerisme adalah sosial media telah menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi budaya konsumerisme. Pengguna sosial media seringkali terpapar pada postingan, ulasan, dan endorsement produk oleh pengguna lain atau influencer. Hal ini dapat menciptakan keinginan untuk memiliki produk yang sama atau mengikuti tren konsumsi tertentu. Selain itu, kompetisi sosial dan dorongan untuk mendapatkan pekerjaan pengakuan dari orang lain dapat mendorong konsumsi yang lebih tinggi. Selain itu, adanya efek ketergantungan digital yang ditimbulkan sehingga budaya konsumerisme dalam era teknologi digital juga dapat berkaitan dengan ketergantungan terhadap platform digital. Konsumen seringkali menghabiskan waktu yang lebih lama di sosial media, online shop, dan platform digital lainnya yang dapat memicu dorongan untuk terus membeli produk baru atau terlibat dalam konsumsi yang berlebihan. Perkenalkan, nama saya Fix dan saya adalah seorang gamer yang konsumtif. Sekarang saya akan menjelaskan sudut pandang saya sebagai seorang gamer untuk menjelaskan topik budaya konsumerisme di era teknologi. Oke, pertama-tama menurut saya percaya bahwa konsumerisme itu semakin meningkat melejit itu pada saat masa teknologi ini gitu kan, pada saat era teknologi ini gitu kan. Kenapa? Karena semakin berkembangnya teknologi, maka makin berkembang juga media hiburan gitu kan. Salah satu contohnya adalah video game. Itu kan, video game semakin bagus, semakin meningkat, semakin berkembang, maka semakin banyak peminatnya juga gitu kan. Siapa peminat video game? Contohnya ya anak kecil gitu kan, remaja gitu kan, sampai orang dewasa, sampai orang tua pun juga peminat video game. Banyak peminat berarti banyak pelanggan, banyak pembeli gitu kan. Jadi kalau misalkan kita menjual video game, kita menjual konsol-konsolnya, itu banyak peminatnya. Contohnya ada sebuah konsol terkenal namanya Game Boy dari Nintendo gitu kan. Terkenal sekali, saking terkenalnya terjual lebih dari 100 juta unit di mancanegara. Salah satu pembelinya adalah saya sendiri gitu kan. Dan contohnya apa? Konsol PlayStation 2, konsol dari Nintendo Wii, konsol PlayStation 5 yang baru-baru ini lagi hits, itu semua banyak pembelinya. Siapa aja ya kita ya peminat video game gitu kan, anak kecil sampai orang dewasa gitu kan, dari teman sebaya hingga orang tua yang sudah tua yang punya banyak duit, ya pasti mereka akan beli lebih banyak begitu. Dan mengapa konsumerisme itu sangat meningkat sekali di era ini? Menurut saya bukan cuma gara-gara perkembangan teknologi di segi konsol dan video game juga, tetapi menurut saya juga dari segi pemasaran, dari segi sosial media, dari segi tren, karena tren itu sering disetir oleh sosial media. Dan dengan mudahnya dikendalikan tren, orang-orang Indonesia gitu, terutama di daerah Indonesia, itu kan orang-orang pasti ingin mengikuti tren gitu kan. Kalau misalkan ada sesuatu viral di TikTok pasti mau diikutin. Kalau ada sesuatu viral di YouTube pasti mau diikutin. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini kan ada konsol baru PlayStation 5 itu lagi viral, dan di Indonesia pun juga semua orang membeli PlayStation 5 begitu. Dan itu semua gara-gara tren gitu kan. Nah, jadi menurut sudut pandang saya sebagai seorang gamer, bagaimana kita dapat menanggapi konsumerisme di era teknologi adalah kita harus menetapkan prioritas finansial kita. Apa saja sih yang lebih penting gitu kan? Jangan mementingkan video game gitu kan. Apa saja yang lebih penting untuk kita? Jangan mau terpengaruh sosial media, karena semua yang ada di sosial media itu adalah rekayasa untuk memanipulasi kita untuk semakin konsumtif gitu kan. Jadi kita harus berpikir kritis dan lebih bertanggung jawab. Saya Fernando Rasimin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perilaku konsumerisme itu dapat terjadi, di mana konsumerisme sendiri adalah pemenuhan atas keinginan yang lebih besar daripada kebutuhan, yang berarti manusia lebih ingin keinginannya terpenuhi dengan mengorbankan kebutuhannya. Oleh sebab itu, Abraham Lincoln pun pernah berkata, semua orang tahan akan kesengsaraan. Jika kau ingin mengetahui perilakunya, maka berilah dia kekuasaan. Kekuasaan sendiri tidak serta-merta adalah kekuasaan politik atau kekuasaan atas jabatan, melainkan juga kekuatan atas uang yang bisa kita kaitkan dengan buying power. Buying power adalah kemampuan kita untuk membeli sesuatu sesuai dengan kemampuan kita.
Contohnya kita yang mungkin hanya ingin membeli gadget terbaru atau termahal keluaran perusahaan-perusahaan luar negeri, sampai dengan pangeran Arab yang membeli lukisan Salvator Mundi dengan nilai 6,1 triliun, dan Sultan Brunei Darussalam yang memiliki koleksi supercar di galaksinya. Perilaku ini sendiri semakin besar seiring berkembangnya zaman, di mana para perusahaan kapitalis pun memberikan kita kemampuan buying power yang lebih agar mereka mendapatkan keuntungan. Nah, memberikan kita kemampuan buying power dari mana? Perusahaan perbankan atau perusahaan keuangan memberikan kita akses untuk mencicil sesuatu yang ingin kita beli dengan bunga yang lebih rendah, karena mereka tahu semakin rendah cicilannya, maka semakin banyak orang yang akan menggunakan jasa mereka. Kemudian juga ada zaman dulu tidak mungkin ya kita gaji UMR tuh dapat membeli mobil, tapi berbeda dengan era sekarang. Kemudian juga pada zaman dulu kita juga sulit untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, kita harus pergi ke tokonya untuk membelinya. Tapi sekarang melalui gadget kita saja kita sudah dapat membeli sesuatu yang kita inginkan melalui e-commerce yang ada, sehingga perilaku ini akan semakin besar seiring berkembangnya zaman. Terima kasih. Baik, ini untuk pertanyaan yang pertama, kapan budaya konsumerisme mulai meningkat? Kita bisa lihat budaya konsumerisme ini mulai mengalami peningkatan pada saat zaman teknologi. Jadi mungkin di sekitar abad ke-20. Penyebab utama konsumerisme muncul di era teknologi adalah dunia internet, khususnya sosial media dan online shop. Baik, jadi terdapat banyak alasan mengapa teknologi itu sangat mendukung konsumerisme. Jadi untuk contoh kita ambil online shop itu menyediakan berbagai pengalaman yang membuat belanja kita menjadi lebih lancar. Kita diberikan banyak kemudahan seperti pengiriman yang cepat, atau ada juga fitur rekomendasi dari online shopnya. Jadi kemudahan-kemudahan ini yang kita dapatkan membuat kita jadi lebih senang berbelanja, dan dengan demikian budaya konsumerisme bisa menjadi lebih meningkat lagi. Baik, jadi siapa saja yang mendukung budaya konsumerisme di era teknologi ini? Jadi bisa kita lihat siapa-siapa saja yang mempengaruhi kegiatan jual beli pada online shop atau sosial media. Jadi pertama ada pembeli, yaitu orang-orang yang menggunakan sosial media dan mengambil keputusan untuk membeli produknya di online shop. Lalu yang kedua ada orang yang menjual, yang memasang iklan di sosial media dan menjual produknya pada online shop. Jadi di sini budaya konsumerisme meningkat saat kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli ini terus berjalan di sosial media ataupun di online shop. Baik, jadi ada banyak negara di mana budaya konsumerisme ini paling tinggi, tetapi untuk yang paling pertama mungkin kita ambil Amerika Serikat. Karena menurut data yang diambil dari Bank Dunia tahun 2019, total belanja konsumen di Amerika Serikat ini itu yang paling tinggi di dunia, yaitu sekitar 14 triliun dolar. Jadi bagaimana kita sebagai generasi muda menanggapi budaya konsumerisme di zaman teknologi ini? Jadi kita harus hidup secara minimalis dan fokus pada hal-hal yang perlu saja, sehingga kita menghindari pembelian yang tidak kita perlu. Selain daripada itu, kita juga bisa mengedukasi diri kita mengenai konsekuensi dari budaya konsumerisme ini. Contohnya adalah dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan akibat produksi massal dari budaya konsumerisme ini. Kapan budaya konsumerisme mulai meningkat? Pada saat manusia mengenal yang namanya teknologi. Apa penyebab konsumerisme muncul di era teknologi? Karena pada saat manusia mengenal teknologi, di sanalah manusia banyak mengenal aplikasi-aplikasi belanja online. Kenapa teknologi mendukung budaya konsumerisme? Karena teknologi memudahkan manusia untuk berbelanja keperluan lewat online, contohnya pada saat COVID-19. Menurut hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 27% pengguna internet pernah melakukan pembelian barang atau jasa secara online. Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh setiap tahunnya karena sistem ini membuat kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan murah. Mudah karena durasi belanja secara online selalu lebih cepat daripada durasi perjalanan ke toko, kecuali jika tokonya ada di sebelah rumah kita. Siapa saja
pendukung budaya konsumerisme menurut saya adalah manusia yang mungkin hobinya berbelanja karena di sana terdapat keinginan konsumerisme. Di mana budaya konsumerisme paling tinggi, mungkin di seluruh dunia pun, bahkan di Indonesia budaya konsumerisme sangat tinggi karena kebutuhan atau keinginan manusia tidak ada habisnya. Dengan menggunakan teknologi internet sebagai dasarnya, faktor jarak tidak menjadi hal yang menghambat kegiatan belanja online. Kita bisa dengan mudah membeli barang dari luar kota, pulau, sampai ke luar negeri sekalipun jika barang yang kita cari tidak tersedia di dalam negeri. Bagaimana kita sebagai generasi muda menanggapi budaya konsumerisme di zaman teknologi? Pandai-pandailah memilih keinginan yang memang dibutuhkan, jangan sampai keinginan tersebut diiringi dengan nafsu yang gak ada habisnya. Halo, saya Mando. Di kesempatan kali ini, saya mau menceritakan mengenai pengalaman saya terhadap perilaku konsumerisme terhadap gadget yang pernah saya alami. Hal ini bermula ketika saya sedang menempuh semester 1. Pada saat itu, kegiatan perkuliahan masih diadakan secara online. Ketika perkuliahan diadakan secara online, terdapat beberapa gadget yang saya pakai untuk perkuliahan saya, yaitu laptop, mouse, dan juga keyboard. Simpel saja sesuai dengan kebutuhan. Gadget-gadget tersebut pun bahkan sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi saya untuk mengikuti perkuliahan. Namun suatu hari ketika saya sedang scroll home YouTube saya, mata saya menangkap satu thumbnail video yang menarik. Dan ketika saya klik, ternyata video tersebut adalah mengenai mechanical keyboard yang diupload oleh seorang YouTuber asing. Sebelum menonton video tersebut, saya benar-benar tidak tahu apa itu mechanical keyboard. Dan karena itu, saya mulai penasaran dan mulai menonton beberapa video-video terkait barang itu. Semakin banyak saya menonton, semakin tertarik saya untuk membeli mechanical keyboard ini. Alasan utama saya waktu itu tertarik untuk membeli adalah karena tampilannya yang unik dan sangat berbeda dengan keyboard yang saya miliki pada saat itu. Namun hanya itu saja alasannya. Barang itu bahkan tidak termasuk kebutuhan bagi saya karena saya sudah punya. Dengan berbagai pertimbangan saya, akhirnya saya mengikuti keinginan saya dan memutuskan untuk membeli keyboard tersebut. Yang dengan mudahnya dapat saya lakukan karena saya tinggal membuka online shop dan membelinya melewati aplikasi tersebut. Keyboard tersebut saya beli dengan harga 400.000. Harga ini terbilang cukup mahal untuk sebuah keyboard. Mulai dari situ, saya mulai menyukai barang yang bernama mechanical keyboard ini dan mulai mendalami hal-hal tentang mechanical keyboard ini. Namun ketika semakin mendalaminya dan banyak menonton video orang-orang tentang itu, mulai muncul rasa ketidakpuasan di dalam diri saya terhadap keyboard yang saya miliki. Saya merasa bahwa keyboard saya tidak sebagus punya orang lain yang saya lihat di YouTube. Akhirnya pun saya memutuskan untuk membeli keyboard yang lebih bagus dan tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Siklus tersebut pun mulai terbentuk dan terjadi. Saya mulai membeli yang baru ketika saya merasa tidak puas dengan yang saya punya. Perilaku konsumerisme ini membuat saya menjadi boros untuk hal-hal yang tidak saya butuhkan sama sekali. Saya pun juga akhirnya sadar bahwa siklus ini tidak akan berhenti jika saya terus mengikuti keinginan saya dan terus merasa tidak puas. Sekarang pun saya telah berhenti dari perilaku konsumerisme ini dan mulai bersyukur atas apa yang saya miliki sekarang. Makasih.